Sel saraf atau biasa yang kita sebut dengan neuron merupakan unit struktural dan fungsional dasar dari sistem saraf. Neuron merupakan sel khusus yang menerima dan mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia ke berbagai bagian tubuh. Setiap neuron juga terdiri dari beberapa komponen penting dan berperan untuk mengolah dan transmisi informasi. Neuron atau sel saraf juga bertanggung jawab untuk mentransmisikan sinyal-sinyal listrik yang memungkinkan kita untuk bisa bergerak, berpikir, dan juga melakukan berbagai aktivitas lainnya. Sel saraf atau yang biasa kita sebut dengan neuron memiliki berbagai struktur, di antaranya adalah dendrit. Dendrit merupakan serabut pendek yang bercabang dan menyebar dari soma atau badan sel. Fungsi dendrit sendiri adalah sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lain atau sumber-sumber eksternal seperti sel sensorik untuk menyalurkan informasi tersebut ke badan sel. Dendrit sendiri juga memiliki banyak tonjolan pendek dan bercabang yang disebut dengan dendritic spines yang dapat memperluas permukaan dendrit tersebut untuk menyalurkan informasi ke neuron di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk ke struktur berikutnya, yaitu badan sel. Badan sel atau yang dikenal dengan soma merupakan bagian utama dari sel saraf. Badan sel berfungsi menerima impuls dari dendrit dan kemudian meneruskannya ke akson. Selain itu, badan sel juga berfungsi dalam sintesis protein dan juga pemecahan molekul. Pada badan sel mengandung nukleus yang di dalamnya terdapat materi genetik atau DNA. DNA menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk memproduksi protein yang berfungsi untuk mengatur sel neuron. Fungsi utama dari nukleus adalah mengatur semua aktivitas sel saraf atau sel neuron. Selanjutnya kita masuk ke struktur berikutnya, yaitu akson. Akson atau juga dikenal dengan neurit merupakan bagian yang memiliki peran penting dalam sel saraf. Akson ini memiliki peran sebagai jalur komunikasi utama dalam sel saraf. Akson ini berbentuk seperti serabut panjang dan tipis yang keluar dari badan sel. Akson berperan dalam mengantarkan impuls dari neuron ke neuron lain berupa sinyal. Akson ini mengantarkan impuls dengan kecepatan 400 km per jam. Akson terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada sel swan, yang kedua ada sulbung myelin, dan yang ketiga ada nodus ganglion. Selanjutnya kita masuk ke sel swan. Sel swan atau sel glial merupakan bagian dari akson yang berperan untuk menyediakan makanan bagi akson. Sel swan ini juga berperan dalam membentuk dan memelihara sulbung myelin di sekitaran area akson. Sel swan ini melilitkan plasmanya secara berulang-ulang kali sehingga membentuk sulbung myelin yang berperan untuk mempercepat hantaran impuls saraf. Kemudian sel swan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu membran plasma, yang kedua sitoplasma, yang ketiga nukleus, yang keempat ribosom, dan yang keempat retikulum endoplasma, yang kelima aparatus Golgi, dan yang terakhir yaitu adalah mitokondria. Bagian selanjutnya dari sel saraf adalah sulbung myelin. Pada pantang ini, sulbung myelin ditandai dengan warna biru. Sulbung myelin merupakan suatu pembungkus dendrit atau akson. Sulbung myelin thin dan lemak dan mempunyai segmen sendiri. Sulbung myelin sendiri mempunyai fungsi sebagai penutrisi sel, pelindung sel dari kerusakan, mencegah bocornya bibir saraf, dan juga mempercepat penghantaran impuls sinapsis. Tadi kan sulbung myelin mempunyai jadi di antara dua segmen sulbung myelin itu terdapat yang namanya nodus ganglion. Nodus ganglion ini berdiameter 1 mikrometer dan mempunyai fungsi sebagai loncatan impuls untuk sampai ke tujuan. Yang terakhir adalah sinapsis. Apa sih itu sinapsis? Sinapsis merupakan titik temu suatu neuron dengan neuron lainnya yang berfungsi
untuk menghubungkan serta membantu mengirimkan informasi dari satu sel neuron ke sel neuron yang lainnya. Impuls akan melompati neuron ke neuron selanjutnya dan berhenti di suatu pertautan yang kita sebut dengan sinapsis. Setelah kita membahas tentang apa itu pengertian dari neuron, apa itu fungsi serta bagian-bagian neuron, terbersih di pikiran bagaimana cara kerja dari sistem syaraf itu sehingga otak bisa mengirimkan sinyal untuk menggerakkan jempol jari ataupun jari-jari tangan kita. Begini caranya. Sel saraf dalam tubuh kita saling berhubungan dan berkomunikasi antara satu sel saraf dengan sel saraf lainnya dengan suatu jaringan yang disebut dengan jaringan fosfat. Sel saraf akan menghasilkan dan menghantarkan suatu sinyal yang disebut dengan impuls. Impuls ini bersifat elektrik hingga disebut dengan potensial aksi. Otak akan membentuk suatu yang disebut dengan potensial aksi dan akan mengirimkannya ke saraf-saraf yang bekerja. Seperti tadi contoh, bagaimana sih caranya kita dapat menggerakkan jempol dan jari-jari tangan kita? Jadi, otak akan membentuk suatu potensial aksi dan mengirimkannya ke sistem saraf yang bekerja dan bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol serta jari-jari tangan kita. Pada sistem saraf kita terdapat beberapa sel saraf yang berfungsi untuk mengalirkan satu impuls ke impuls selanjutnya sehingga jempol dan jari tangan kita menerima impuls atau sinyal dari otak yang sudah dikirimkan tadi. Jadi, pada sel saraf, dendrit akan berfungsi menerima potensial aksi yang sudah dikirimkan tadi, melanjutkannya ke badan sel, lalu mengirimkannya ke akson, dan yang terakhir akan melanjutkannya pada akson terminal. Pada akson terminal, sinyal impuls akan memicu pelepasan zat kimia yang kita sebut sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter akan melompati sel saraf yang pertama dan akan diterima oleh sistem pertautan sel selanjutnya, yaitu sinapsis. Begitulah kira-kira mekanisme cara kerjanya sistem sel saraf di dalam tubuh kita.